Halo, suara saya masuk teman-teman? Masuk Bang. Jelas ya? Masuk, Oke, masuk. jelas. Share screen-nya masuk, PowerPoint-nya? Ada. Ada ya? Aman. Oke. Suara saya kedengeran Baik. nggak, Bang? Ya, masuk. Oke. Ini Jihad dari mana ini? Gimana, Bang? Dari Batam. Iya, dari Batam. Oh ya. Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dikarenakan ini sudah pukul 8 lebih 6 menit ya. Jadi kita sudah tunggu rekan-rekan kita yang lainnya tadi selama 6 menit. Tetapi untuk sekarang ini mungkin teman-teman kita yang lain ada pekerjaan ataupun masih berada di luar gitu ya. Jadi belum sempat untuk join ke Teams kita pada malam hari ini. Saat ini ada kurang lebih 18 orang ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Suci Abdullah, bisa dipanggil dengan Adam. Saya juga mahasiswa baru di Universitas Terbuka dari Kota Batam. Tentunya teman-teman di sini juga eh, mayoritas dari Batam ya. Karena saya juga ada sempat share Teams kita pada malam hari ini ke grup-grup lain tidak. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Di sini yang join ada 20 orang. Kira-kira sebelumnya pernah belajar coding gitu? Atau mungkin pada saat sekolah SMA, dulu sekolahnya di SMK dengan jurusan rekayasa perangkat lunak ataupun teknik komputer gitu. Mungkin ada? Atau semuanya baru pertama kali, baru memulai apa itu coding, baru mulai dari nol gitu. Kalau Silakan, saya sendiri masih dari nol, Pak. dari nol gitu ya. Iya, dari nol. Tapi sebelumnya pernah belajar dikit, tapi masih kurang paham. Oke, dari SMA ya Iya. sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman yang lain Baru mulai belajar juga, Bang. baru mulai belajar, ya. Oke, nggak apa-apa karena memang pertemuan kita yang ini kali ini dan seterusnya nanti mudah-mudahan kita akan belajar mulai dari nol gitu ya. Teman-teman yang pernah belajar coding tentunya nanti kita bisa saling membantu, kita saling belajar bagaimana cara memprogram suatu komputer ataupun membuat suatu web, aplikasi dan lain sebagainya. Oke, silakan teman-teman kalaupun mau dicatat bisa mencatat, kalaupun mau menyimak eh, presentasi juga nggak apa-apa, disimak saja. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa slide presentasi mengenai pengantar pemrograman sebelum kita belajar HTML. Jadi materi kita yang pada malam hari ini adalah khususnya mengenai HTML. Tentunya banyak bahasa pemrograman yang lainnya yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, ada Python, ada JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Namun, saran saya yang paling dasar untuk membuat suatu website itu harus bisa memahami bahasa pemrograman HTML. Oke, di sini nantinya kita juga akan eh, melakukan beberapa praktek yang sedikit ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengikuti nanti, apalagi teman-teman yang sedang membuka atau join Teams ini dengan laptop. Saya juga di grup sebelumnya sudah menginfokan kepada teman-teman untuk install salah satu aplikasi atau software yang mendukung kita untuk belajar pemrograman nantinya, yaitu Visual Studio Code. Oke, nah di slide pertama ini kita akan belajar dasar-dasar dari HTML. Nah, apa itu HTML? Jadi HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language ya.
Ini bisa diganti warna. Ya. Hypertext Markup Language. Nah, HTML. Jadi kepanjangan dari HTML adalah Hypertext Markup Language. Bisa diingat nanti. Jadi anggap aja HTML itu adalah bahasa khusus untuk membuat suatu website ya. HTML itu teman-teman seperti kerangka website. Jadi kalau nggak ada HTML dia nggak ada kerangkanya gitu. Tampilan dari website kita nggak akan jadi. Ya, jadi dasar dari membuat suatu website itu kerangkanya ialah HTML ini. Jadi HTML itu punya banyak kode ajaib nanti ya yang disebut dengan elemen. Bagaimana cara kita membuat table, bagaimana cara kita membuat suatu judul, menebalkan tulisan, membuat tulisan menjadi miring dan lain sebagainya, itu kita akan menggunakan yang namanya elemen. Nah, elemen-elemen ini yang kasih tahu browser itu gimana cara nampilin isi website nanti ya. Jadi misalkan elemen, ada satu elemen. Halo elemen, ini judul ya, yang ini paragraf. Nah, yang ini bisa diklik seperti itu nanti. Jadi elemen ini memberitahu browser biar nggak bingung. Maksudnya memerintah browser agar membuat suatu judul ataupun suatu paragraf ataupun suatu tombol atau link yang bisa diklik gitu ya. Browser tahu ya teman-teman. Saat ini teman-teman biasanya pakai browser apa? Saya biasanya pakai Chrome, Kak. Chrome ya. Pakai Google, Bang. Google Chrome, oke. Ya. Jadi Google Chrome ataupun Firefox, Microsoft Edge, Safari dan lain-lain sebagainya itu adalah browser. Di mana browser itu adalah tempat untuk mentranslate kode tadi menjadi sebuah tampilan yang kita inginkan. Dari kode HTML menjadi sebuah tampilan yang kita inginkan. Oke, next. Nah, contoh dokumen HTML itu seperti apa? Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada beberapa baris kode HTML yang paling dasar gitu ya. Di sini ada doctype, HTML dan lain sebagainya. Nah, di sini kode HTML itu dia diawali dengan kurung siku, buka kurung siku dan diakhiri dengan tutup kurung siku seperti ini ya. Lalu jangan lupa bahwa setiap kode HTML itu dia ada pembuka dan ada penutupnya. Misalkan ini ada HTML dan di bawahnya ada penutupnya. Kalau penutupnya itu ada tanda garis miring ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dinamakan dengan elemen ialah ini tadi. HTML, elemen head, elemen title, elemen H1, elemen P untuk membuat suatu paragraf. Nah, ini adalah contoh dari dokumen HTML yang paling sederhana. Oke, kita akan next. Nah, jadi keluarga besar HTML ya disebutnya. Jadi misalkan ini tadi adalah sebuah keluarga besar HTML dan penjelasannya adalah berikut ini. Jadi yang pertama itu ada doctype ya, di sini ada doctype. Doctype ini menandakan bahwa dokumen tersebut adalah HTML5. Jadi versi yang terbaru HTML itu adalah versi 5 gitu ya. Untuk memberitahu sebuah browser bahwa halo aku nih sebuah dokumen HTML ya gitu. Nah, ditandai dengan adanya doctype ini. Kemudian ada elemen HTML. Nah, ini bos besarnya teman-teman. Jadi sebuah elemen HTML itu tinggal di dalam sini. Anggap aja rumahnya adalah HTML. Jadi ini adalah rumahnya, rumah dari HTML. Nah, ini pasti diawali dengan HTML seperti ini dan ada penutupnya. Kemudian isi dari HTML itu ialah ini. Nah,
Oke, kemudian ada head. Ini tempat kita taruh informasi penting di website seperti judul. Nah, ini seperti title. Ada title di sini. Title ini ditulis di dalam elemen head, menandakan bahwa halaman dokumen HTML itu judulnya adalah ini. Di mana judul ini muncul? Judul itu muncul ketika kita buka suatu browser ya. Coba saya buka salah satu browser, saya coba share screen. Bentar. Oke. Oke. Tampil ya. Share screen saya masuk ya teman-teman. Masuk. Masuk ya. Nah, title itu di mana? Title itu adalah di sini. Misalkan kita buka suatu website gitu ya. Facebook.com misalkan. Nah, title itu adalah ini. Yang ada muncul di tab dari browser kita jika kita membuka suatu website. Jadi title tadi akan tertulis di sini. Nah, kalau ini Facebook, titlenya adalah Facebook strip login or sign up. Oke. Saya akan kembali lagi share screen ke PowerPoint kita. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada head, kepalanya, lalu ada judul, kemudian ada body. Nah, body inilah tempat di mana kita menaruh konten dari HTML kita. Kita mau bikin sebuah tulisan, mau masukkan gambar, mau masukin video. Nah, tempatnya adalah di body ini. Nah, body ini kemudian ada penutupnya. Nah, isi dari body tadi adalah ini. Kalau contoh dari dokumen ini ya. Ini loh, terus preset. Kan ada yang gini. Kalau kamu jadi, kamu nggak bisa gerak. Sampai ada teman yang nggak jadi ini, kamu bisa gerak. Oke. Itu tadi body, kemudian kita lanjutkan dengan di sini ada H1. Yang dimana kita bisa membuat suatu judul atau title ya di dalam suatu body HTML. Kemudian ada elemen P yang dimana digunakan untuk membuat paragraf gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari dokumen HTML ini. Oke, jadi apa sih elemen HTML itu ya? Jadi elemen HTML itu seperti sandwich teman-teman. Jadi ada bagian atas, isi, dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu dinamakan dengan tag pembukanya. Kemudian bagian tengah yaitu isi kontennya, dan bagian bawah yaitu tag penutupnya. Jadi rumusnya seperti ini. Tag pembuka, isi konten, dan tag penutupnya. Jangan lupa ketika menutup sebuah elemen HTML, di sini ada garis miring ya, seperti ini. Ada garis miring seperti itu. Misalkan contohnya jika kita mau bikin judul, kita menggunakan elemen H1 di sini, kemudian ada isi konten dengan tulisan judul keren nih gitu. Kemudian jangan lupa untuk selalu menutup elemen dari tag HTML tadi yang kita sudah buat H1, kita tutup juga dengan H1 seperti ini. Nah, kemudian jika misal kita mau bikin sebuah paragraf, nah di sini kita bisa menggunakan P, buka kurung siku, P, kemudian tutup kurung siku, lalu isikan paragrafnya di sini. Kemudian jangan lupa untuk selalu menutup elemen tersebut. Buka kurung siku, garis miring P, dan tutup kurung siku. Maka jadilah sebuah paragraf. Dan tidak semua elemen HTML itu perlu ditutup gitu ya. Ada beberapa
elemen HTML. Misalkan di sini kita bisa membuat baris baru, yaitu menggunakan tag BR di sini untuk kepanjangan dari break lines, ya, atau break. Jadi ketika kita mau bikin baris baru, kalau kita menggunakan BR, kita tidak perlu menutup BR-nya dengan seperti ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan memberitahukan beberapa poin perjalanan HTML. Jadi awal mula HTML itu muncul pada 1989, ya. Yang di sana pada saat itu muncul pertama kali www, World Wide Web. Ya, jadi awal kita internet yang kita kenal sekarang itu munculnya di 1989. Jadi kemudian HTML pun lahir. Tim Berners-Lee memperkenalkan HTML dengan versi pertama di 1991. Kemudian 1993 HTML mulai tumbuh. Kemudian ada di 1995 HTML versi 2.0, lalu HTML 3.2 di 1997, HTML 4 versi 4.01 di 1999, ya. Kemudian 2000, 2008. Nah, ini di 2008 muncullah HTML 5 yang saat ini semakin matang sampai sekarang HTML 5 masih digunakan dan versi terakhir dari HTML. Tentunya ada edisinya, ya. Di sini ada edisi 2 HTML 5.2 seperti itu. Dan HTML yang kita gunakan nanti semakin canggih dan bisa membuat aplikasi website yang keren gitu. Nah, sebelum kita lanjut, jadi untuk mengulang sedikit, tadi kepanjangan HTML apa teman-teman? Masih ingat? Hypertext Making Lab. Hypertext Markup Language. Oke, mantap. Yang C gitu ya. Hypertext Markup Language. Nah, kepanjangan dari HTML. Nanti siapa tahu masuk ini di soal UAS gitu ya. Pada saat semester ada codingnya. Oke, sampai di sini sebenarnya cukup singkat materi kita teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sedikit praktek langsung. Ada pertanyaan? Silakan. Maaf bang, mau nanya. Oh. Sebelumnya saya pernah belajar. Nih di situnya ada yang namanya div. Div itu apa bang ya? Div itu divider ya, pemisah. Jadi nanti Oh, div kita untuk akan misah. jadi ketika kita sudah ke tahapan lebih lanjut dalam membuat suatu halaman website, kita akan menggunakan div tadi ya. Div itu untuk mengotak-kotakkan gitu. Maksudnya kita pengen buat bagian header atau bagian atas gitu ya. Kita pakai div dia sendiri. Kemudian kalau untuk bagian body ada div lagi, lalu ada bagian footer itu ada div lagi gitu. Jadi dia Berarti pemisah, ya. oh misah berarti div itu pelajaran lebih lanjut nanti bang ya? Ya, Oke. karena memang elemen dari HTML ini banyak ya. Jadi kita akan belajar dari yang dasar-dasar terlebih dahulu. Oke. Oke, Makasih bang. ada lagi teman-teman? Silakan. Sambil menunggu, silakan kalau mau buka Visual Studio Code-nya gitu ya. Share screen saya kelihatan teman-teman ya. Kelihatan bang. Kelihatan. Ya, saya coba share Windows aja. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman, kita akan coba mulai membuat suatu halaman HTML sederhana gitu ya. Dokumen HTML sederhana.
Silakan teman-teman bisa membuka Visual Studio Code-nya. Sudah semua ya, menginstal Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini adalah suatu software di mana kita akan gunakan untuk ngoding ya, untuk membuat suatu pemrograman. Nah, di sini kita bisa membuat suatu dokumen HTML yang baru dengan cara mengklik tombol start di sini tadi ya, atau file new file. Kemudian kita kasih nama dengan HTML pertama saya. Nah, untuk file HTML itu selalu diakhiri dengan .html ya. Oke, saya akan save filenya. Nah, di sini kita akan membuat suatu halaman HTML yang sederhana seperti tadi. Silakan teman-teman bisa ikuti ya di laptopnya masing-masing. Kita awali dengan doctype terlebih dahulu seperti ini. Kemudian dokumen HTML itu selalu diawali dengan HTML, dibungkus dengan elemen HTML. Nah, di sini kalau kita ngoding dengan Visual Studio Code, dia akan otomatis menutup elemen kita. Misalkan kita membuat HTML ini, ketika kita tutup kurung siku, dia akan otomatis menutup elemennya. Seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian kita tulis elemen selanjutnya, hit ya. Kemudian enter. Lalu kita tulis title di sini. Halaman HTML saya. Kemudian di bawah hit tadi ada body. Nah, lalu kita akan buat title dengan menggunakan elemen H1 gitu ya. Halo, nama saya Adam. Kemudian kita akan membuat suatu paragraf dengan tag P. Nah, seperti ini. Halaman HTML pertama saya. Nah, seperti ini. Sudah ada yang mengikuti sampai di sini? Sudah, Bang. Oke, saya akan save ya. Kemudian untuk membuka file HTML kita tadi, kita perlu membukanya di browser. Silakan bisa double klik file HTML-nya atau drag and drop ke browsernya. Saya akan share screen browser saya. Ini. Seperti ini. Ini adalah kode HTML, hasil dari kode HTML yang kita buat tadi. Di sini title-nya ada halaman HTML saya, karena kita tadi membuat title-nya diisi dengan ini ya. Maka di tab pada browser akan muncul. Kemudian ini adalah sebuah H1 header yang nomor 1 ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada paragraf. Nah, kita bisa melihat kode suatu HTML di suatu website ataupun halaman kita ini dengan cara mengklik kanan, kemudian view page source di browser masing-masing gitu ya. Klik kanan, view page source. Kita klik, maka akan tampil kode HTML yang kita buat seperti ini. Oke.
Nah, sekarang kita akan kembali ke Visual Studio kita. Kita akan modifikasi sedikit halaman HTML kita. Oke. Share screen-nya tampil ya. Oke, di sini kan kita tadi sudah buat H1. Nah, kita akan membuat H2. Nah, untuk header ini dia ada sampai H6 gitu ya. Saya berkuliah di UT. Nah, seperti itu. Kemudian saya save, lalu refresh di sini. Nah, ukurannya akan berbeda antara H1 dengan H2. Yang H1 ini elemennya itu ukuran tulisannya lebih besar daripada H2. Kita bisa lanjutkan dengan H3 misalkan. Jurusan saya adalah sistem informasi. Kita refresh. Nah, di sini ukuran H3 lebih kecil daripada H2. Kita coba lanjutkan misalkan. Saya berasal dari Batam. Kemudian kita pakai H5 juga. Saya tinggal di Kecamatan Bengkong misalnya. Kemudian yang terakhir, saya senang belajar coding. Nah, seperti ini H1 sampai H6. Kita refresh. Nah, semakin besar nilai elemen H yang kita pakai, semakin kecil ya, semakin besar angkanya, maka semakin kecil tulisannya seperti ini. Yang paling besar itu adalah H1. Oke. Nah, di sini ada tag paragraf yang kita sudah buat juga. Jadi jika kita mau membuat suatu paragraf, maka kita gunakan elemen P seperti ini. Misalkan kita mau membuat suatu paragraf yang baru gitu. Kita bisa menambahkan P yang baru, paragraf baru di bawahnya. Kemudian kita tuliskan isi atau nilai dari elemen tersebut. Belajar buku mata kuliah di Universitas Terbuka. Saya misalkan, oke. Saya lebarkan dulu ini. Enter ya. Nah, seperti ini. Saya perkecil. Oke, kita save. Jadi sekarang kita sudah memiliki 2 paragraf HTML di sini. Nah, jadi paragraf tadi otomatis akan terbuat di bawah dari paragraf sebelumnya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak memakai paragraf? Bisa saja. Misalkan kita mau menyisipkan tulisan di bawah paragraf yang pertama ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebelah kiri ini ada baris keberapa gitu ya. Baris ke-1 sampai ke baris 18. Kita sudah membuat kode HTML 18 baris gitu. Jadi di baris ke-14 saya mau menyisipkan suatu tulisan misalkan. Saya setiap hari berangkat kerja mengendarai motor gitu ya. Nah, namun di baris 14 ini kita tidak menggunakan elemen P atau paragraf di sini. Dan apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, dia akan tetap tersisipkan di antara elemen P di sini. Misalkan kita pindahkan ke bawah, baris paling akhir. Nah, dia akan masuk atau muncul di baris selanjutnya setelah paragraf. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Atau masih ada yang kurang mengerti? Jika belum, kita lanjutkan sedikit. Jadi di sini kan ada tulisan saya setiap hari belajar buku mata kuliah di Universitas Terbuka. Namun di sini kan hasilnya jadi satu baris gitu ya. Saya ingin tulisan saya suka belajar coding di sini itu berada di baris selanjutnya. Nah, kita menggunakan elemen yang namanya BR ya, break. Seperti ini sebelum tulisan saya. Seperti ini. Maka dia akan tertulis atau dibaca di baris selanjutnya seperti ini. Saya suka belajar coding. Ada di baris selanjutnya. Jika kita ada 2 BR di sini, maka dia juga akan 2 kali gitu ya. BR ini kalau kita ngetik di Microsoft Word itu sama seperti enter gitu. Untuk menuju ke baris selanjutnya. Nah, di sini kita menyisipkan 3 kali BR, maka dia sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, baru tulisan saya suka belajar coding akan tertulis, akan muncul. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa HTML ini bukan case sensitif ya. Maksudnya, kita tidak masalah menuliskan suatu elemen di HTML dengan tulisan misalkan di sini huruf besar gitu, P-nya untuk paragraf. Nah, apa yang terjadi ketika kita refresh itu tidak akan mempengaruhi kode HTML kita atau hasilnya. Ya, jadi HTML ini bersifat not case sensitive, yang artinya tidak peduli dia mau huruf besar ataupun huruf kecil di elemen ini. Tetapi pada umumnya kita menuliskan kode HTML dengan huruf kecil. Oke, saya kembalikan seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut sedikit elemen atau atribut HTML yang lainnya. Maaf bang, Ya, ini tadi cara masuk ke ini gimana bang ya? Cara bikin HTML yang kayak gitu bang, lewat studionya. Tadi saya makainya lewat W3 School. oh ya nggak masalah. Jadi Nggak masalah. ketika sudah membuka Visual Studio, Ya, bisa klik File, New file. File. New file ya. Oke. Ya, New File. Oke, New File. Kemudian save dengan .html tipenya ya. Lalu .html ini tadi dibuka ke dalam browser. Oke, sudah bang. Makasih bang. Ya, teman-teman yang lain bisa mengikuti sampai di sini. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut sedikit ke tag HTML yang lainnya gitu ya. Selain ada HTML, head, title, H1, H2, sampai H6 ada P untuk membuat paragraf, dan kita lanjutkan ke elemen HTML yang lainnya. Selanjutnya, elemen HTML yang dasar yang lainnya yaitu adalah elemen atau tag A yang mendefinisikan ini adalah sebuah link gitu ya, hyperlink. Jadi ketika kita mau membuat suatu link yang mengarah ke halaman lain atau website lain, kita menggunakan elemen A seperti ini.
Lalu kita isikan tulisannya di sini. Buka website UT misalkan. Lalu saya save. Nah, jangan lupa bahwa elemen A ini dia mempunyai atribut ya. Jadi sebentar kita buka catatan ya. Nah, jadi HTML itu gimana ini? Nah, HTML itu terdiri dari dia ada tag, ada yang namanya atribut. Nah, yang dinamakan tag itu adalah A di sini tadi. Oh, ini tulisannya nggak bisa kita ganti. Nah, di sini yang dinamakan tag adalah A dan penutupnya. Kemudian yang dinamakan dengan atribut adalah yang aturan spesifikasi yang dibawa oleh elemen atau tag tersebut. Kalau di sini untuk membuat suatu link, atribut dari A itu adalah href sama dengan kutip-kutip. Nah, di sini buka Facebook gitu ya. Buka website UT. Nah, untuk mengisikan agar tulisan buka website UT ini bisa diklik dan mengarah ke halaman website UT, kita harus mengisikan website dari UT tersebut di antara kutip-kutip di href ini. Misalkan utac.id. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan atribut. Ya, ini adalah atributnya. Atribut dari tag A. Ya. Kita kembali ke codingan. Sini kita tambahkan atribut href. Lalu kita isi dengan ut.ac.id. Seperti ini. Ini adalah halaman website UT ya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini ketika tag hyperlink dengan A tadi dikasih atribut href, dia akan berubah menjadi biru seperti ini. Ya, yang artinya tulisan buka website UT ini bisa diklik. Nah, seperti itu. Oh, kita bisa menambahkan href di sini ya. HTTPS. Oke, seperti ini agar kita bisa mengklik websitenya. Nah, ketika kita klik maka terbuka halaman website universitas terbuka sesuai dengan atribut yang kita kasih di sini, URL-nya. Oke. Nah, di sini saya mau kita coba kasih jarak gitu ya di antara baris ini. Saya mau buka website UT ini ada di baris selanjutnya. Nah, seperti ini. Kurang banyak misalkan. Kita kasih 2 kali. Nah, maka buka website UT akan berada di bawah. Oke. Untuk tag hyperlink A ini kita juga bisa mengarahkan alamatnya ke halaman HTML kita yang lain. Misalkan di sini saya membuat halaman HTML yang kedua gitu ya. Halaman HTML kedua saya misalkan .html. Saya save. Tentunya pastikan berada di folder yang sama ya. Di sini file HTML saya kita letakkan di folder download yang pertama, kemudian yang kedua juga di folder downloads. Kita ketikkan seperti biasa HTML-nya. Kode HTML-nya di sini ada head, kemudian ada title.
halaman kedua. Lalu di sini ada body. Kita kasih H1. Ini adalah halaman kedua. Oke, kita save. Nah, untuk menuju halaman kedua tadi, ketika kita mengklik suatu hyperlink, kita buat baru ya, hyperlink. Buka halaman kedua di sini. Kemudian kita tambahkan atribut href. Kita tinggal tuliskan nama dari file tersebut. Namanya di sini HTML kedua saya. HTML kedua saya .html. Nah, seperti ini. Maka ketika kita refresh, nah saya mau buka halaman kedua, ada di baris yang baru gitu ya. Kita tambahkan BR. Nah, ketika kita buka atau klik buka halaman kedua, maka dia akan menuju ke halaman kedua, file HTML yang satunya. Nah, bagaimana kalau kita mau kembali ke halaman pertama? Simple, kita bisa menambahkan hyperlink juga. Seperti ini, kembali ke halaman pertama. Lalu hrefnya kita isi dengan nama file tersebut, halaman HTML pertama. Oke, seperti ini. Kita back dulu, kita refresh. Saya buka halaman kedua. Nah, di sini halaman kedua akan terbuka. Kemudian ketika kita mau kembali ke halaman pertama, kita tinggal klik kembali ke halaman pertama ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Itu fungsi dari tag atau elemen hyperlinknya A. Jadi kita sudah belajar beberapa elemen. Yang pertama H1 sampai H6 gitu ya. Kemudian ada paragraf. Sorry. Ya. Kemudian ada hyperlink. Dan jangan lupa atributnya. Oke. Selanjutnya kita masih ada waktu. Kita lanjutkan ke teks selanjutnya yang ada pada HTML, yaitu adalah image atau menampilkan sebuah gambar di dokumen HTML kita. Elemennya ditulis dengan IMG ya. Nah, seperti ini. IMG. Dia tidak perlu ditutup karena HTML elemen IMG ini, image, sama seperti BR, tidak perlu kita tutup gitu. Kemudian IMG ini dia membawa satu atribut, yaitu src atau source. Nah, di sini tempat kita menaruh atau menuliskan nama dari gambar tersebut. Saya coba download satu gambar gitu ya. Kita cari image di sini. Lalu misalkan ini ya. Oke, klik kanan, saya save gambarnya dengan nama kantor _ut gitu ya. Oke, saya cek dulu. Oke, nah di sini kita tinggal menuliskan nama dari file yang kita simpan atau yang kita punya di laptop tadi. Saya tadi kasih nama dengan kantor UT. Di sini
otomatis muncul ya. Pastikan jangan lupa file gambar tadi itu berada di dalam satu folder di file.html kita. Ini kantor.ut. Jangan lupa tuliskan file ekstensi dari gambar tersebut. Di sini PNG ya. Oke, saya kembali kemudian refresh. Nah, di sini muncul gambar dari kantor UT ya di Batam. Yang kita masukkan gambarnya dengan menggunakan elemen IMG atau image. Nah, tapi di sini saya mau gambarnya berada di baris selanjutnya, tidak berada di baris yang pertama, baris yang sama dengan tombol buka halaman kedua. Nah, kita tinggal bisa menambahkan DR di sini. Oke. Nah, seperti ini, tapi saya mau tambahkan spasi lagi, jarak lagi. Nah, seperti ini. Jadi, suatu website sederhana kita dengan HTML dasar. Saya ulangi lagi, untuk menampilkan sebuah gambar, kita pakai elemen image dengan ada atribut namanya src. Ya. Nama filenya tipe file. Nah, tidak perlu ditutup. img. Oke, kita refresh. Jika kita mau membuka atau melihat kode dari HTML halaman ini, klik kanan, pilih view page source. Nah, seperti ini sama persis ya apa yang kita tulis di Visual Studio Code. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ya, silakan Yusril. Bang, mau nanya kalau yang dari ambil gambar itu link tanpa di-download bisa nggak? Ya, pertanyaan bagus ini ya. Bisa. Kita tidak mau mendownload terlebih dahulu filenya gitu ya. Kita mau langsung taruh gambarnya atau URL gambarnya ke atribut src di image ini. Kita coba cari satu gambar lagi yang lain. Misalkan kita cari logo UT ini ya. Ini kantor UT di pusat. Nah, ketika kita sudah membuka gambarnya di browser ataupun di Google seperti ini, kita bisa klik kanan, open image in new tab ya. Buka gambarnya di tab baru. Nah, kemudian kita bisa, ini saya pinggirkan dulu. Kita bisa copy URL-nya di sini. Nah, ini adalah URL yang menuju ke gambar tersebut. Kita copy, klik kanan, copy, lalu kita kembali ke Visual Studio Code, dan kita coba buat tag image baru gitu ya. src sama dengan, kita paste dari URL gambar tersebut, lalu kita tutup. Nah, kita refresh. Nah, maka gambar yang kita ambil dari Google tadi akan muncul di coding kita, di halaman kita. Seperti ini. Nah, jadi tapi pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet laptopnya ya. Kalau kita nggak terkoneksi dengan internet, maka gambar ini tadi tidak bisa ditampilkan, tidak bisa diambil gitu ya. Karena kita merujuk langsung source dari gambarnya itu di internet dari suatu website orang lain gitu ya. Pertanyaan bagus dari Yusril. Jawabannya bisa seperti ini. Oke, ada lagi teman-teman? Yang mau ditanyakan silakan. Sekarang ada 28 orang ini.
Bang mau nanya bang, Oke. ini yang kayak abang itu munculin di Google-nya gimana bang ya? Kok di saya nggak muncul ya? Yang di Google mana? Yang itu, iya, yang ada gambarnya. Pas saya refresh, nggak ada muncul seperti itu. Yang ini, gambar ini. Iya, yang kan kita lagi ngebuat di lagi dibuat di Visual Studio. studionya. Ya, Iya, tapi nggak muncul di Google-nya. Udah saya coba kayak abang tadi, tapi nggak ada yang saya buat. nggak muncul ya. Iya, nggak muncul. Ya. Coba share screen aja. Kita gantian share screen. Dulu bang, yang tadi bang linknya baru di refresh kembali ke Google Chrome baru muncul ya. Ya, coba bisa share screen aja. Kita lihat sama-sama. Oke, bentar bang. Cara share screen-nya gimana bang? Berbagi ya? Ya, berbagi. Hati-hati kalau ada yang nggak harus dilihat, ditutup dulu sebelum share screen. Di sini ada chat juga ya. Ada nggak bang? Ya, masuk. Ini kan udah nih di sini, udah dibuat. Ya. Tapi di sininya nggak ada muncul. Udah Ya. di refresh. Itu gimana bang? Coba cari gambar dulu. Gambar mana tadi yang mau di... Bukan itu gambarnya. Yang ketika nih yes-nya ini kan hyperlink ya. harusnya ada. Iya. Ya, Tapi nggak ada karena di sini. di sana di baris ke-14 itu atribut SRC dari A itu belum ditambahkan. Oh, Setelah A itu coba diketik, klik sama dengan SRC sama dengan SRC sama dengan gini. ya Roblox ya. Ya, di Oke, save terus kemudian refresh. save-nya di mana bang? Di sini ya? Ya, file save itu. Atau Ctrl S. Ctrl S. Terus ini Diklik di dulu refresh. di... Oh, oke. Sudah ya. bang. Tadi saya bingungnya di situ aja bang, ya. nggak tahu gimana. Ya, itu silakan dilanjutkan ke nampilin gambar tadi ya. Oke. Makasih bang ya. Oke. Nah, seperti punya teman kita tadi, ini share screen saya masuk ya. Kenapa nggak muncul? Wah, sebentar. Saya share Windows saja. Oke, nah kenapa punya teman kita tadi nggak muncul? Karena tadi kurang... Oh, tadi hyperlink ya, bukan gambar. Itu harusnya, harusnya harep. Saya tadi ingatnya gambar. Harusnya harep seperti ini ya. Kenapa tadi nggak muncul halamannya? Karena source harepnya belum ditambahkan. Seperti ini persisnya tadi. Ketika di refresh, maka halaman HTML-nya itu akan rusak seperti ini. Maka nggak bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Atau bisa jadi belum di save tadi. Iya bang, yang belum di save-nya bang. Iya, belum di save ternyata. Ya, jangan lupa untuk di save dulu ya. Kalau di Visual Studio Code, tandanya file kita belum di save, dia ada buletan kayak gini ya. Ini belum di save yang artinya. Kalau nggak ada lagi buletan yang seperti ini, berarti sudah di save. Oke, teman-teman yang lain ada kendala lagi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Elemen dari HTML ini banyak ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Kalau kebanyakan nanti susah ngingatnya juga. Tapi untuk sekarang kita belajar ini H1 sampai H6, paragraf, hyperlink, kemudian image. Jangan lupa ketika membuat HTML ada ini ya. HTML head title body.
Ini wajib. Oke. Sampai di sini ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri karena kita sudah pukul 9 ya. Kita sejam saja. Ada lagi? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Andre ya. Izin bertanya, cara ubah warna tulisan hyperlinknya selain biru bagaimana ya? Gitu. Kemudian sudah dijawab sama Alvin ya. Jadi untuk makeover ataupun bagaimana cara kita mempercantik halaman website kita, itu nanti kita menggunakan yang namanya CSS. Cascading, CSS cascading style sheets ya. Jadi di sana kita tempat mengatur warna, ukuran font, gaya tulisan atau style tulisan. Kemudian bagaimana cara kita memperbesar gambar, mengecilkan gambar dan lain sebagainya. Oh ya, bagus itu. Alvin juga ngasih tahu kalau kita bisa menggunakan gambar juga bisa gabungkan src dan href gitu ya. Nah itu William ketinggalan ya. Nanti bisa coba buka rekaman dari Teams kita pada malam hari ini aja ya. Oke teman-teman, tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Nanti kita tadi sudah belajar beberapa tag HTML. Oh itu Bang besok join meeting lagi. Ya nanti dikabari teman-teman untuk jadwal. Kalau teman-teman berminat untuk terus belajar, kita bisa atur waktu aja. Misalkan seminggu berapa kali gitu ya. Tentunya nanti ganti-gantian dengan teman-teman kita yang lain seperti Alvin gitu. Bisa kasih kita materi juga. Oke, jadi kita review sebentar. Jadi kita sudah belajar HTML dasar ya. Kita tadi sudah mengetahui ketika membuat suatu HTML itu ada doctype di sini ya. Kemudian ada tag HTML, ada head. Di dalam head ini ada title, yang title ini muncul di browser kita di tab ini. Kemudian di body ada body, lalu di body inilah kita menuliskan konten dari halaman website kita ya. Di body ini tadi kita sudah mencoba untuk menambahkan H1, H2 sampai H6 yang dimana semakin besar angka di H6 di H ini header atau head ini itu tulisannya akan semakin kecil seperti ini ukurannya ya. Oke, kemudian kita juga sudah belajar elemen P paragraf di sini, lalu ada BR untuk membuat baris baru gitu ya. Kemudian ada hyperlink yang membawa satu atribut namanya href dan kita menaruh link ataupun URL suatu website lain di sini. Lalu kita juga belajar bagaimana cara menampilkan sebuah gambar dengan tag img atau image yang membawa atribut namanya src atau source ya. Di sini kita bisa menambahkan nama file yang kita punya, kemudian atau bisa juga URL langsung menuju ke gambar tersebut. Namun untuk yang ini kita harus mempunyai koneksi internet karena kita memerlukan akses untuk membuka gambar dari website lain. Oke, itu saja teman-teman. Saya izin nanti coba berikan satu kuis ya. Saya buat contoh bagaimana suatu gambar dokumen HTML yang harus teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman buat nanti. Tentunya dengan cakupan apa yang sudah kita pelajari nanti. Kuis atau tugas gitu ya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan pertama kita pada malam hari ini. Untuk next session kita bisa bahas di grup. Sekali lagi terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Rekaman video akan di-share di grup nantinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.